Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi juga hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi seperti biasanya kita awali pelajaran dengan berdoa dulu supaya di dalam mencari ilmu ini kita diberi kemudahan ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Siapa yang tahu lagu Padamu Negeri? Iya, pintar tahu semua. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Mbak Fitri, kenapa nggak masuk? Oh, sakit. Sama Mas Edi. Mas Edi ke rumah neneknya. Tapi nggak apa, ini sudah ada suratnya. Jadi pesan guru untuk kalian, kalau emang nggak terlalu perlu, kalau mungkin nggak musim liburan, kalau bisa jangan sering-sering izin ya. Nah, sebelum guru menyampaikan materi, kalian membaca dulu buku siswa. Guru kasih waktu 10 menit ya, waktunya selesai. Jadi dari buku tadi kalian membaca apa saja, yang sudah dipahami apa aja ya. Bekerja sama mencapai tujuan, seperti halnya kita mencapai kemerdekaan itu harus butuh bekerja sama. Kita melakukan tugas, mengerjakan tugas ya, terus kita bermain, itu juga memerlukan kerjasama agar mencapai kekompakan. Nah, siapa yang sering bermain permainan tradisional ya, bukan game online ya, tapi jarang ya yang sudah bermain, yang sering bermain tradisional. Tapi kalian mengenal permainan ayam dan elang ya, mengenal. Jadi kita buat kelas ini menjadi 2 bagian, yang setengahnya menjadi ayam dan yang setengahnya menjadi elang. Nah, jadi si elang ini mengejar si anak ayam. Nah, yang sebelah sini 2 bangku ke belakang ini menjadi ayam, dan yang sebelah sini menjadi elang. Nah, yang jadi induk ayam kamu ya, Mbak Sinta ya. Ya, terus kamu yang menjadi elang. Nah, jadi kita mulai sama-sama. Bu Guru mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, seru sekali permainannya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari permainan ayam dan elang ini? Ya, melatih kekompakan, terus melatih pernafasan juga ya. Siapa yang suka lari-lari atau jogging kalau libur hari Minggu? Ya, cuman Mas Edi yang sering lari-lari. Jadi sebetulnya kita perlu olahraga ya, untuk melatih, untuk menjaga badan kita supaya tetap sehat. Nah, jadi tadi kan kalian sudah membaca pertempuran Ambarawa ya. Jadi apa saja yang kalian pahami mengenai pertempuran Ambarawa ini? Ayo angkat tangannya. Iya, Mbak Siska. Ya, benar sekali Mbak Siska. Jadi kesimpulannya, perang Ambarawa ini terjadi karena Indonesia merasa dikhianati oleh Nika. Nah, pada awalnya kedatangan Nika ke Indonesia itu untuk membebaskan tawanan perang. Tapi mereka itu membebaskan tawanan perang dan memberinya senjata. Nah, itu yang membuat Indonesia marah. Jadi petinggi Indonesia itu bermusyawarah ya, dan akhirnya memutuskan untuk mengadakan perang di Ambarawa. Maka disebutlah perang atau pertempuran Ambarawa ya. Nah, di situ Nika itu dikepung rakyat Indonesia dari segala arah. Jadi rakyat Indonesia itu
kompak untuk melawan Mika, bekerja sama. Alhamdulillah akhirnya pertemuan Ambarawa Indonesia yang memenangkan karena ada kekompakan itu ya. Nah, jadi siapa yang pernah ke Ambarawa? Sebagian ada yang pernah, sebagian ada yang belum. Lain kali kita studi tour ke sana. Mau ya? Iya, semuanya mau. Jadi di Ambarawa itu ada sebuah monumen untuk memperingati pertempuran Ambarawa. Ada yang tahu monumen apa? Iya, monumen Palagan Ambarawa. Nah, berdasarkan cerita pertempuran Ambarawa tadi yang sudah kita bahas ya, Bu Guru membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu mengerjakan ini. Kalian membuat kalimat efektif berdasarkan teks yang ada di pertempuran Ambarawa. Nah, jangan lupa kalimat efektif ya. Nah, harus disertai ini yang pertama apa, mengapa, siapa, dan lainnya. Bu Guru kasih waktu kalian 15 menit. Sampai di sini ada yang mengalami kesusahan? Ya, kamu gimana Mbak? Oh, nah ini itu. Nah, jadi sudah selesai waktunya. Kita kumpulkan sama-sama. Jadi untuk mempertahankan diri itu bukan cuma negara atau manusia, tapi hewan itu juga butuh adaptasi atau mempertahankan diri dari lingkungan, dari serangan musuh, biar untuk mendapatkan makanan yang disebut adaptasi. Kali ini kita akan belajar adaptasi tingkah laku. Ada yang tahu macam-macam adaptasi tingkah laku? Iya, ada mimikri, autotomi. Nah, selengkapnya kita bahas di sini. Yang pertama ini ada belalang sembah ya. Belalang sembah ini menyesuaikan diri dengan kamuflase. Bu Guru buat kuis ya. Siapa yang tahu kamuflase? Angkat tangan. Iya, Mbak Dita. Benar sekali, kamuflase itu adaptasi hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara hinggap di tempat yang sama dengan badannya. Misalnya belalang sembah hinggap di daun berwarna hijau seperti itu ya. Terus kuis kedua, pertanyaan kedua. Siapa yang tahu mimikri? Iya, Mas Agus. Apa? Mimikri yaitu menyesuaikan belalang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jadi belalang kalau di tempat warna hijau, warnanya berubah menjadi hijau ya. Di tumbuhan warna kuning berubah menjadi kuning ya. Bagus sekali ini pintar ya. Terus pertanyaan ketiga, autotomi. Jelaskan coba. Iya Mbak Sinta. Autotomi itu jika berpura-pura memotong ekornya ya untuk mengelabui musuhnya agar musuhnya itu mengira kalau bisa akan mati. Jadi kalau bisa akan mati kan musuhnya pergi gitu ya. Terus yang terakhir itu menggulungkan diri. Apa hewan yang menggulungkan diri? Iya, terenggiling. Terenggiling kalau ketemu musuhnya itu membuat tubuhnya menjadi spiral ya. Nah, ini Bu Guru punya soal, kalian jawab secara mandiri ya, pribadi. Ini ada cara cumi-cumi menyesuaikan diri, terus walang sangit gimana caranya beradaptasi, dan siput kalian jawab, waktunya 5 menit, kan cuma 3 soalnya ya, dikumpulkan. Jadi kita tadi sudah berdiskusi masalah kalimat efektif. Nah, kita berdiskusi lagi sama kelompok yang seperti tadi.
kelompoknya seperti tadi. Ini kalian tuliskan kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Nah, jadi kalian berdiskusikan gimana caranya tadi bunglon, siput, cumi-cumi beradaptasi di kolom diagram ini. Ya, Bu Guru kasih waktu 15 menit, dikerjakan secara kelompok. Setelah itu kalian berdiskusi ya, mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nanti bergiliran setiap kelompok. Gimana kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Oh, kalau yang ini tuh kamu tulis ini nggak? Kelompok 3 sudah hampir selesai, bagus. Kelompoknya sudah selesai. Nah, kita minta kelompok 1 dulu maju mempresentasikan. Nah, ini hasil presentasi kelompok 1. Kita hapus dulu, guys. Hapus dulu ya, teman-teman. Bagus sekali. Nah, tidak terasa kita udah di akhir pertemuan, akhir pelajaran ya. Tadi selama satu hari ini kita mempelajari apa aja? Ayo. Yang pertama, permainan ayam dan elang. Permainan tradisional ini dapat melatih kekompakan ya. Terus juga olahraga, kita kan jarang olahraga, jadi dengan bermain itu kita tidak terasa itu kita sudah melakukan olahraga. Terus yang kedua apa? Ya, mengetahui sejarah pertempuran Ambarawa dan menuliskannya dengan pertanyaan kalimat efektif. Kalau enggak tadi sudah paham untuk mengenai kalimat efektif, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan sama Bu Guru. Terus apalagi yang ketiga? Yang ketiga, mengetahui cara hewan beradaptasi. Nah, kalian tadi sudah bisa menjawab semua, sudah pinter-pinter, tinggal diperdalam lagi ilmunya ya. Jadi Bu Guru berpesan nanti kalau kalian mau pulang hati-hati di jalan, jalannya dua-dua, jangan sampai bergandengan untuk di jalan ya, itu nggak boleh. Terus nanti kalau mau main jangan lupa ganti baju dulu, baju sekolah itu nggak boleh dipakai main ya, ingat ya. Nah, seperti biasa kita tutup pembelajaran hari ini dengan lagu tradisional. Ada yang mau usul, mau lagu apa? Iya, Padang Bulan, cocok sekali dengan tema hari ini. Padang bulan, padangnya koyo rino. Ya, bagus. Jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Guru tutup dengan berdoa. Tapi sebelumnya, kalau ada salah kata, Bu Guru minta maaf ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.